Sini aja gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Di sini kita akan membahas tentang masa-masa sekolah dahulu dengan ditemani teman saya. Silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Mehmet M. Siregar. Alamatnya di Perumahan Cemara Madinah. Nanti lokasi lebih rincinya bisa dihubungi jika tertarik dengan video kami. Ya, jadi ini Mehmet ini teman lama gitu ya kan. Udah lama kita nggak Lama. jumpa ya kan. Lama-lama. Udah lama, sekitar berapa lama itu ya? Dari 2000 berapa kita nggak jumpa itu ya? Terakhir kan di masa-masa SMP. SMP kalau aku masuk SMP itu sekitar 2007. 2007 ya, 2007 2008 lah ya. Setelah Ya. itu kan nggak jumpa lagi kan. Jadi Jumpa lagi. berarti masa-masa sekolah itu kayak mana tuh masa sekolahmu dulu tuh? Bisa dijelasin sama teman-teman mau tahu kayak yang belum pernah ngerasain bangku-bangku sekolah gitu kan pengen tahu juga kan. Jadi bisa dijelasin sama teman-teman. Oke, untuk masa sekolah ya kan, karena tingkat pendidikan di Indonesia itu kan paling dasar itu mungkin ada PAUD, ada TK, terus ada SD, SMP, dan SMA baru perkuliahan. Nah kalau saya tuh nggak masuk PAUD, nggak masuk TK, langsung SD. Oh langsung SD. Langsung SD. Nah. Sebelumnya saya kelahiran tahun 95. Oh 95 ya? 95. Udah tua juga. Gila. Ya 11-12 lah. Terus? Untuk SD-nya sih di SD Parbangunan. Daerah Mandailing Natal ya? Daerah Natal, kecamatannya itu Panjabungan Kota. Jadi di sana saya sekolah dulu SD. Kira-kira bagian mana yang mau ceritain nih waktu SD nih? Banyak tuh kejadian-kejadian. Kalau SD kayaknya seru sih tuh ya, tapi kita langsung melangkah ke SMP kayaknya banyak di SD tuh. Kita langsung ke SMP aja lah. Boleh. Oke, SMP ya, SMP. Awal masuk SMP, tepatnya MTSN. MTSN ya kan. Di 2007. 2007 itu awal masuk SMP. MTSN lah. MTSN. Madrasah Sanawiyah ya kan, negeri Panjabungan. Saya ceritain awal-awal masuk. Iya. Kok bisa gitu menyasar ke MTSN juga? Iya. Biasa kan usia pada umumnya kan paling ke SMP negeri atau SMP swasta gitu. Kenapa bisa lari ke MTSN? Iya. Di daerah kita waktu itu kan paling terkenal SMP 2 di zaman-zaman dulu. SMP Negeri 2 gitu. SMP Negeri 2 Mandailing Natal ya, Panjabungan. Iya, Panjabungan. Jadi kenapa milih MTSN? Pertama ada saran dari orang tua, coba masuk ke MTSN katanya. Selain ada ilmu umum, ada ilmu agamanya. Itu. Jadi dapat dua-dua gitu. Terus awal masuk itu untuk masuk ke MTSN itu nggak mudah gitu. Karena ada serangkaian tes yang harus dilalui. Ada tes pengetahuan, terus tes praktek, misalnya untuk baca Al-Quran, ada lagi untuk doa kunyit dan lain-lain sebagainya. Oh ada juga gitu ya? Iya. Nah itulah awal pertama masuknya dan alhamdulillah lulus, diterima. Berarti seru lah gitu ya di MTSN ya? Seru. Itu baru di awal masuk gitu. Kalau untuk hal yang paling berkesan di MTSN itu, sebelum kita jumpa ya kan, aku kan masuk kelas 7. Kamu kan masih di SD. Iya, masih SD ya kan. Senior ya. Pengalaman yang paling mengesankan itu adalah ketika saya jadi pembawa acara kutum kuliah 7 menit. Iya. Itu pertama kali berdiri di depan umum, pertama kali nyampaikan materi di depan orang ramai, di depan guru-guru. Itu gimana perasaanmu? Itu debar nggak tuh? Biasa kan ada kebanyakan orang yang kayak debar, keringat dingin segala macam gitu. Itu bagian paling, kalau aku bilang itu berhasil, itu bakal merubah hidup aku dan itu berhasil di saat itu. Jadi udah dihafal materi bagus-bagus malamnya, terus diulang-ulangi lagi. Pas udah maju nih kan ke depan, naik ke atas podium, ngomong nih kan, baru salam aja kaki itu udah gemetar. Baru salam aja kaki itu udah gemetar gitu kan. Cobalah ingat-ingat apa yang udah dihafal, terus lanjut, bisa ya kan, semangat nyampainya, tapi kaki tetap gemetar ya. Itulah pengalaman yang paling seru ya. Iya, dan yang lucunya lagi itu abang-abangan, teman-teman sebaya saat itu pada mengetawain semua. Iya. Muka serius, kaki gemetaran. Mungkin mereka belum ngerasain hal-hal seperti itu kali ya. Iya. Ya mereka mungkin udah, cuman giliran dia punya baru ngerasain. Iya.
BTW kita background kita sama-sama MTSN juga. Iya, gitu sama. kan. Cuman kan kamu adik kelas aku. Iya. Aku masuk duluan baru kamu. Iya. Gitu. Nah itu salah satu sih. Masih banyak lagi ketika ujian, ketika kan aku pernah ikut ekskul ini. Nasib. Oh iya, nasib. Main Tahu juga, tahu tahu main. tahu tahu. Pernah lihat. Pernah. Gitu. Enak juga gitu ya. Tapi kan di MTSN ini ada kayak ini ya, pas mau puasa-puasa gini kan, apa sih yang nginap-nginap di sekolah itu, pesantren kilat tuh ya? Ada itu ya? Kilat. Ada. Itu gimana tuh pengalaman dulu tuh? Kalau yang ini nggak sampai nginep sih saat itu. Karena Iya. rumahmu dekat gitu? Iya. Lagian itu kayaknya di program tahun depannya. Pasti kalian Oh kayaknya iya, ada. kok di kami dia sistemnya nginap. Iya. Tapi kalau aku nggak nginap, karena kan rumahku dekat, aku pulang ke rumah lah. Paling kalau mandi aku ke rumah, biasa kan Iya. orang mandi di situ kan. Iya. Aku nggak mandi, aku ke rumah. Nanti setiap mandi, makan ya pulang lagi lah ke sekolah, tidur aja di sekolah. Jadi sekolah tuh kayak tempat tidur aja udah. Tempat aktivitas. Tempat aktivitas aja. Pernah kan satu kasus itu kayak kita disuruh nyari kuis-kuis gitu kan. Jadi kayak coba kalian sembunyi di mana di satu tempat bla 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 gitu kan. Terus jangan sampai teman kalian tahu apa yang kalian catat gitu kan. Kalau aku kan udah memang udah tahu dari awalnya kan. Jadi udah aku pergi ke kamar mandi, ya buang air ya sekedar santai-santai nengok teman di ngapain pakai logat-logat Mandailing gitu kan. Udah nggak usah, nanti gue nggak dikumpul ya, gue bilang kayak gitu dulu. Itulah Pak MTSN tuh kayak gitu deh ya. Seru memang. Seru. Itu kan masih cerita kita masing-masing, belum cerita kita apa ketika kita bersama gitu. Sama sih. Tahu. Pulang bareng atau ada kegiatan di daerah kita gitu. Tapi selain kok di MTS gitu, kenapa kok harus MTS gitu? Kenapa nggak SMP gitu kan? Ya itu tadi alasannya. Iya. Dan ada lagi yang lebih di sini. Hal-hal yang perlu diceritai aja kalau sama teman-teman biar bisa tahu kan gimana pengalaman MTSN itu. Ya, kalau di kenapa milih MTSN, satu lagi alasannya mungkin karena dekat dari rumah. Dekat dari rumah gitu. Jaraknya. Kalau dulu kan belum punya sepeda motor, masih jalan. Iya, masih jalan kaki sih dulu pada zaman pakai itu. GL. Iya. Goyang lutut. Tapi GL. enak dulu MTSN tuh ya. Enak. Beda sama sekarang. Kalau sekarang nggak tahu ya kan, karena udah jauh banget jarak kita. Kalau dulu luar biasa enak, kawan-kawannya banyak. Iya sih. Kegiatannya juga banyak, apel pagi, senam, ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu pidato kan. Iya. Cuman kalau di aku nggak kebagian gitu. Yang paling sering aku hadapin itu jadi ini sih, kan seksi keagamaan. Jadi kalau misalnya datang hujan nggak ada kegiatan, itu kan biasanya ngaji, yasinan. Nah, jadi tahu. kebagian tuh yang selalu mimpin di depan baca yasinan. Iya. Untuk kayak ngaji yasinan. Iya kan itu kan. Iya. Baca yasin kan. Tahlil doa. Udah itu balik. Ya, terus belajar gitu. Kalau dari pertemanan gitu enak nggak di pertemanan di MTSN tuh? Atau pertemanan sistemnya kayak ngomongnya bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu nggak? Pertemanan untuk pertemanan sendiri zaman SMP aku masih di siapa namanya? Apa ya? Agak pemalu orangnya. Jadi punya teman cuma itu aja gitu. Agak kurang sih di sini pertemanannya. Jadi cuma punya teman hanya itu aja. Kalau ke teman paling banyak itu cuma satu kelas doang, teman satu kelas. Kelas aja. Kalau kelas lain itu cuman kenal nama, sekedar teman aja. Sekedar teman aja gitu. Jadi untuk di SMP ini pertemanan, kalau MTSN ini kalau untuk pertemanan bagus-bagus aja. Ya, bagus-bagus aja. Saling support. Bisa jadi support system gitu. Di sini kan ada pesantren kan. Kenapa nggak ngambil pesantren aja kalau dulu? Padahal kan dari segi ilmu sama kan, tadi ngambil yang kau bilang kan bahwasanya di MTSN itu ada yang umum, ada yang agama. Iya. Di Purba kan ada pesantren Purba kan juga ada. Iya. Itu kenapa nggak ngambil ke sana tuh? By the way, di daerah kami itu ada pesantren namanya Mustofa Purba. Iya itu makanya. Apa udah berapa tahun? Kira hampir 100 tahun. Aku nggak tahu juga. Ya, kemarin itu 100 tahun. 100 tahun? Ya, Menteri Agama itu datang ke daerah itu. Oh iya. Ya, kamu nggak di sini, kamu Nggak. lagi di
Iya ya. Alam lain. Alam lain terus. Udah 100 tahun. Terus jadi kenapa nggak milih pesantren? Pesantren itu kan harus dipondokin, mondok. Mondok. Nah, by the way, Mas Wi tapi itu orangnya agak nggak bisa mondok ya. Nggak bisa mondok, rindu orang tua. Nggak bisa jauh. Terus oke. Itu. Jadi walaupun dekat harus mondok di daerah itu pesantren. Oh, itulah MTSN. Setelah tamat 3 tahun nih dengan pengalaman yang ada di MTSN nih. Ya. Melanjutkan dong ke SMA. Ya. Atau melanjutkan ke sebelahnya nih, ke MAN. Iya. Oke, jadi di daerah kami ini MTSN sama MAN itu dekat-dekatan, tetanggaan gitu kan. Cuman yang anehnya aku milihnya SMA lain gitu. Kenapa kok milih SMA gitu? Seharusnya kan MTSN, MAN, tarikannya kan. Nah, ini kenapa milih langsung ke SMA 3? Nah, mungkin ini pribadi. Kalau misalnya orang lain kan mungkin punya pendapat lain. Kenapa milihnya SMA 3? Awalnya di daerah dulu yang MTSN itu sering main kemana? Sering ke kantinnya dulu, sering sholat ke musolamannya. Iya, pernah. Jadi ya pernah juga kan? Pernah. Jadi semua yang ada di mana itu udah tahu. Bahkan guru-gurunya udah pernah disapa Bu. Iya. Jadi ada kata istilah kecenderungan bosan gitu. Iya, karena udah itu aja kita jumpai. Udah itu aja. Cuman kan kalau ditanya kan dari sisi pelajaran agama kan sayang. Iya. Kayak bahasa Arab kan gak ada di SMA. Cuman ya begitulah, mungkin ada yang sesalin juga sedikit gitu. Kenapa nggak lanjut gitu. Tapi kan udah bisa bahasa Arab kita. Iya, seharusnya kan bisa ngomong bahasa Arab kita nih, karena kan background kita MTS. Cuman kita tahu kayak halu, biwari alhamdulillah, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Itu doang. Itu aja sih, karena kita cuma backgroundnya cuma itu kan. Terus ada yang menarik dari SMA saya dulu, kebetulan SMA-nya SMA 2 dulu, tapi sekarang jadi SMA 3. Oh iya? SMA 3 pada punya namanya. Iya. Jadi dulu kan di SMA 2, karena SMA Plus yang dari Kota Novan pindah ke Pembungan. Jadi SMA 2, SMA saya, SMA kami, jadi berubah jadi SMA 3. SMA 2-nya di mana? SMA 2-nya SMA Plus tadi, dan pindah berdampingan di samping. SMA 1-nya? Nah, kalau SMA 1 jauh di pusat kota. Pusat kota ya? Daerah pasar. Jadi pengalaman yang menarik di SMA nih, berarti kan SMP nih ya. Kalau di SMA nih ada nggak? Atau sama nggak vibe-nya di SMP sama di SMA ini? Oh, beda. Bedanya? Beda. Kita langsung ke inti SMA-nya. Iya. Nggak usah jalan masuk apa juga. Nggak usah, kita nggak usah langsung aja. Ya, nggak apa-apa. Terus langsung aja, si jam 6, ntar lagi buka. Di SMA ini sih bakal bersinggungan sih kita di sini. Gimana? Itu ya tahu lah kan SMA cinta-cintaan. Oh, cinta-cintaan ya. Oh, berarti beda kali ya. MTSN kan lebih keagamaan. Ada sisi agamanya, pendiam, kawan-kawannya juga lingkungannya lebih gitu kan. Kalau di SMA kan anak-anak itu kan lebih utarain perasaannya. Iya. Dan di zaman aku SMA di situ baru ada gejolak untuk mengenal lawan jenis. Siap. Berarti hal-hal yang menarik di SMA itu ada juga dijumpain di dulu. Jelas ada pendidikan. Kayak yang pertama kali ngasih ceramah di depan ada, tapi lebih kebilangnya ngasih pidato. Gitu. Terus masih ke bagian juga, karena dulu bagian keagamaan di kelas juga masih bagian keagamaan. Bahkan di OSIS juga ke bagian keagamaan. Kalau SMP dulu nggak, kayak MTSN dulu nggak masuk anggota OSIS karena malu apa segala macam. Tapi di SMA coba berani juga. Jadi masuk ke anggota OSIS. Ya, soalnya kita SMA kan udah bisa tahu di sini aku tadi mana gitu kan. Makanya kayak pengalaman hal-hal baru yang kau jumpai di situ ya. Hal-hal baru ya. Kalau hal-hal baru itu beda ya kan di MTSN sama SMA. Iya, beda budaya. Beda. Apalagi aku kan SMA-nya kan beda. Aku kan semi militer. Beda jauh kali kan dari MTS kan ke semi militer. Makanya kayak kau nih, kau kan dari MTS kan ke SMA umum ya. Itu makanya.
jauh beda. Cuman satu yang mencolok di SMA dulu, orang-orang kan pada udah punya sepeda motor. Iya. Sepeda motor. Nah, di zaman aku sekolah itu udah ada yang punya Ninja kata jadi kalau kita seburik-buriknya kita ada gitu, udah paling ganteng di sekolah. Ninja ketek-ketek itu ya, yang Iya, botak itu ya. Bunyinya keren ganteng. Kayak gitu. Itulah dulu ya. Ya itu udah wah kali. Di zaman kita orang-orang aja nggak ada yang punya, tapi di SMA kita itu ada anak yang punya. Itu salah satu sih yang bedain banget. Oh, beda kulturnya ya. Beda kultur. Terus pokoknya itu kayak hal yang baru lah bagi aku. Kayak isu suatu kali nih, Iya. orang apa nih Iya. gitu ya. Karena di zaman kita kan jarang. Iya. Kayak gitu. Nggak pernah sih. Iya, jarang yang punya anak SMA gitu. Kalau ada tapi bukan anak SMA yang punya. Dari segi pertemanan di sana kayak mana? Beda nggak sama yang Beda. MTSN-nya? Beda. Kalau di SMA-nya udah punya teman akrab, jadi udah lebih banyak bergaul. Bahkan anak IPA, anak IPS itu di sananya aku udah bisa kenal. Udah bisa ada enak ya. Intinya sih sebenarnya harus berani ya. Iya, harus Berani berani. menyapa, gitu. Kenalin orang lain. Sepertinya durasi kita singkat kali karena kan berhubung mau buka puasa juga nih ya. Oke lah, kita akhiri aja lah video kali ini ya. Kurang Mungkin- lebihnya mohon maaf ya. Mungkin besok Mungkin kalau- kita ya ada part selanjutnya untuk kita bahas tentang lebih mendalam lagi ya, apa. lebih detail bagian-bagian tertentu aja. Ini kan cuma openingnya aja ya kan. Untuk mengorek lebih dalam lagi nanti paling kita bahas tentang yang hal-hal lebih spesifik lagi, lebih iya. menjurus lagi. Ya. Jurusan kan belum kita bahas nih. Belum. Jurusan, terus setelah dari SMA kemana kan kita belum bahas nih kan, belum kita ulik sejauh mana ya kan. Oke lah kali ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.